warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini walaupun suasananya hujan, anak-anak ibu dalam keadaan baik atau bagaimana sekarang ini? Baik. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu ada dalam keadaan sehat walafiat. Siap belajar pada hari ini? Siap. Oke, ibu lihat dulu ya situasi kelasnya. Lihat di bawahnya sudah rapi? Sudah. Alat-alat tulisnya sudah dibawa? Sudah. Oke, semuanya hadir pada hari ini lengkap? Lengkap. Ya, hari ini nampak sama ibu Beril ya yang tidak datang karena Beril dalam keadaan sakit. Dan anak ibu semuanya walaupun hari hujan tetap semangat ya. Ya. Oke, sebelum kita belajar tepuk luar biasa ya kita dulu ya. Oke, tepuk luar biasa. Hu. Tepuk luar biasa. Ha. Ha. Tepuk luar biasa. Hu ha da. Ha. Da. Oke, tepuk semangat dulu. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita belajar yaitu IPAS tentang pengaruh benda, pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelum itu kita akan belajar pengaruh gaya terhadap benda. Ibu mau bertanya terlebih dahulu sama anak ibu. Nah, kira-kira anak ibu masih ingat dah atau pelajaran yang sebelumnya atau yang berkenaan dengan hari ini? Nah, yang pertama yang ibu tanyakan, anak-anak ibu suka bermain bola? Suka. Suka main bola? Suka. Coba sebutkan bagaimana bola yang biasanya diam, bolanya sini diam, lalu bergerak. Kenapa? Cuci tangan, cuci tangan. Oke? Karena adanya tendangan atau dorongan. Oke, bagus. Karena ada tendangan atau dorongan. Oke, benar? Benar. Di bola di sana. Kita tendang, apakah dia berjapa, menggelinding? Iya. Iya, berarti karena adanya tendangan atau dorongan. Nah, yang kemudian suka naik sepeda? Suka. Kapan kamu main bersepeda? Sore. Sore hari pulang mengaji. Nah, menurut pendapat anak ibu, bagaimana caranya supaya sepeda yang bergerak itu bisa diam? Oke, Pak Nur? Menarik rem sepeda. Menarik rem sepeda. Kalau kita tarik rem sepedanya, apakah dia bisa berhenti, Pak Nur? Tidak, bagus. Oke, berarti sepeda itu kalau kita rem berjalan laju akan berhenti. Lanjut, anak-anak ibu suka main plastisin enggak? Suka. Enak kan main plastisinnya? Ketika anak ibu mau meremas plastisin, apa yang terjadi plastisin tersebut? Coba tunjuk tangan, tunjuk tangan semuanya dulu. Oke, Viola. Berubah bentuk. Oke, berubah bentuknya. Iya, pastilah dia dari petak mau kamu panjangkan, dia akan menjadi panjang. Lalu yang terakhir, berarti kesimpulan apa itu gaya yang anak ibu tahu? Gaya itu apa? Gaya. Oke, apa? Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi benda. Iya, bagus Rafa. Tarikan atau dorongan yang bisa mempengaruhi gaya benda. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, terima kasih berarti anak ibu sudah good job ya. Kemudian apa sih
belajar pada hari ini? Kenapa kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda? Nah, tujuan kita belajar pembelajaran hari ini karena hari ini yang pertama nanti kita lakukan percobaan. Nah, di percobaan itu anak-anak ibu akan berkreativitas. Lalu anak-anak ibu bisa memahami pengaruh gaya benda. Dari benda itu diam menjadi bergerak, dari benda itu bergerak menjadi diam. Nah, yang kedua, dengan pengaruh gaya benda, nanti anak-anak ibu berdiskusi, bisa anak-anak ibu mengetahui atau menjelaskan benda itu bisa berubah bentuknya. Yang ketiga, bisa merubah arah gerak benda. Oke, tujuan kita belajar hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak ibu semuanya, jadi hari ini semangat belajarnya? Semangat. Oke, semangat kita belajar hari ini supaya anak-anak ibu bisa mengkomunikasikan pengaruh gaya terhadap benda. Bisa memengaruhi dah, anak ibu semuanya dalam keadaan berdiri dulu sini. Coba berdiri. Dah, coba berdiri semuanya. Dah, saling berhadapan. Saling berhadapan di depan kursi, di depan kursi. Oke, di depan kursi seperti Fahlu dan Fahim. Nah, sekarang lakukan gerakan sederhana ya. Tarik tangan temannya. Coba tarik tangan temannya. Oke, 1, jangan terlalu keras ya. Hitungan ketiga, coba tarik tangan temannya. Oke, good. Sekarang kebalikan. Yang temannya yang belum ditarik, coba tarik tangan temannya. Tapi Fahim lagi tarik ke tangan Fahlu. Tarik lagi, 1, 2, 3. Oke, nanti tanya. Silakan duduk tanya apa? Sekarang posisi menghadap mejanya. Posisi menghadap meja. Masih dalam keadaan berdiri sayang. Berdiri. Dan coba tarik mejanya. Oke, dorong mejanya kembali. Dan yang kegiatan kedua, anak-anak ibu sudah mendorong mejanya atau menarik mejanya. Bertanya, apa yang terjadi pada tangan anak ibu tadi? Coba Fahim sama siapa sini tadi? Farul? Nah, coba Farul di sini. Coba tarik tangannya si Fahim. Nah, apa yang terjadi pada Fahim? Fahim bergerak. Nah, kenapa Fahim bisa bergerak? Karena ada tarikan. Bagus, karena ada tarikan dari si Farul. Sekarang silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu Pak Fahim dan Farul. Kemudian dorong meja tadi itu, mejanya diam enggak tadi? Iya. Setelah anak ibu tarik, apa yang terjadi pada mejanya? Dah? Mejanya tertarik atau berpindah tempat. Ketika anak ibu dorong lagi mejanya, apa yang terjadi? Bergerak, berpindah lagi. Nah, itulah
yang terjadi jika benda tersebut dia akan bergerak, itu akan mempengaruhi gaya terhadap benda. Dan anak-anak ibu menyuruh anak-anak ibu praktek lagi ya. Dan di sini ibu apa? Bawa apa? Bola. Nah, bawa bola. Dan ada bola di tangan ibu. Yang rapi itu yang ke depan. Oke, Gazi. Ini dulu ke depan. Coba Gazi lemparkan bolanya. Udah, tadi Gazi melempar bola, apa yang terjadi? Bolanya gimana? Bergerak. Coba Yuda, ambil bolanya, lemparkan ke Gazi. Apa yang terjadi pada bolanya? Bergerak lagi dan ditangkap oleh siapa? Gazi. Kalau sudah ditangkap oleh Gazi, bola yang bergerak tadi berhenti. Oke, siapa lagi ya yang praktek yang kedua yang rapi ya? Gatvan sama Naura. Oke, coba sepak bolanya itu ke arah si Naura. Tangkap sama Naura. Lagi, lemparkan bolanya sama si Gatvan. Apa yang terjadi di sini, Nak? Bolanya bergerak. Tadi bolanya diam dilempar ke si Naura. Apakah dia berpindah tempat? Iya. Apakah bola ini dia menjadi bergerak? Iya. Oke. Sekarang kalau tadi Naura melemparkan bola, lalu apa yang terjadi? Ditangkap oleh si Gatvan? Berhenti. Apakah terjadi pengaruh gaya terhadap benda? Iya. Oke, akan terjadi pengaruh gaya terhadap benda. Oke, silakan duduk kembali Gatvan, Naura. Lalu, nih tadi siapa ya yang membawa mobil-mobilan? Ini apa? Mobilan. Warnanya apa ini? Kuning. Kuning. Oke, good. Ini siapa yang Gatvan? Oke. Sekarang pakai meja lah supaya nampak. Oke, Gatvan, coba lu ke sini. Ini katanya. Coba Gatvan, coba Gatvan jalankan mobil-mobilannya. Coba dorong aja, diberi dorongan. Coba lagi. Oke, kita punya satu lagi. Ini punya siapa? Oke. Oke, nggak apa-apa. Dan Adik coba di sini. Gatvan. Coba majukan, jalankan dengan kasih dorongan dengan tangannya. Apa ya? Majukan. Coba 1, 2, 3. Siapa coba? Oke. Coba ulangi lagi, Nak. Oke. 1, 2, 3. Oke, good. Nah. Silakan duduk dulu, sayang. Tadi si Adit sama Gatvan sudah
memainkan atau melajukan mobil-mobilannya. Dan dari mobil-mobilan ini, tadi mobilnya dalam keadaan berapa dia? Dalam keadaan diam atau berhenti. Lalu diberi dorongan oleh si Gafan sama Adit, apa yang terjadi? Bergerak. Apakah mempengaruhi gaya benda? Ya. Berarti adanya dorongan dan tarikan mempengaruhi gaya benda. Dah. Sekarang coba lempar bolanya ke dinding atau apa? Siapa lagi ya yang rapi ya? Yang perempuan lagi. Coba Naila. Coba lemparkan bolanya ke dinding. Ke papan tulis. Apa yang terjadi? Bolanya bagaimana? Bergerak. Bergeraknya bagaimana? Memantul. Jadi bola kalau ibu arahkan ke sini, karena dia dari ibu pegang sampai dia ke lantai, apa yang terjadi? Dia terjatuh. Dia ada ke bawah. Dalam gaya apa ya di sini terjadi? Benda yang jatuh ke bumi itu ke tanah, gaya apa? Bagus. Adanya gaya gravitasi. Dan adanya gaya gravitasi, benda bisa jatuh ke bawah. Jadi pada intinya yang pertama, apa yang menyebabkan gaya itu berubah? Berdasarkan yang Ibu amati tadi, kenapa benda itu bisa berubah tadi? Karena apa? Karena adanya dorongan atau tarikan. Yang pertama, benda itu bisa merubah apa? Merubah apa? Merubah benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Jadi yang pertama bisa menyebabkan mengubah gerak benda, ya, bisa mengubah gerak benda. Nah, jadi yang pertama pengaruh gaya terhadap benda, coba baca bersama-sama. Yang kedua, apa sih bisa pengaruh gaya benda itu terhadap benda? Nah, sekarang ini anak ibu tadi membawa apa? Kelereng. Membawa kelereng. Punya kelereng semuanya? Dan satu kelompok mainkan kelereng ke yang bawa kelereng, silakan bawa. Oke. Coba satu orang yang melakukan, satu di sini. Satu di sini. Ada? Berikan teman-temannya. Oke, satu di sini. Oke, satu. Dan dalam hitungan ketiga silakan gerakkan kelerengnya. 1, 2, 3. Oke, bisa Viola? Ibu ulangi. Dalam hitungan ketiga gerakkan
Lentikan kelerengnya. 1, 2, 3. Oke. Yang satu megang kelereng, yang satu pegang pensil. Berarti Fani coba pegang apa? Dah. Sudah satu yang pegang kelereng, satu megang kelereng, satu megang pensil. Nah, oke. Ketika kelerengnya teman kamu jentikan, kamu dorong, kamu apakan pensilnya itu, kamu hambat. Apa yang terjadi? Coba hitungan ketiga. Lakukan apa yang kutakan. 1 mengemparkan kelereng, mengelilingi kelereng. Yang satu lagi coba menghambat di tengah-tengah jalannya. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Berhenti. Terus apa yang terjadi? Berhenti. Berpindah tempat. Berbelok. Iya, berbelok. Ada berbelok. Coba ulangi lagi. Berbelok enggak tadi kelerengnya? Oke, ulangi. 1, 2, 3. Berbelok. Berubah arah ya? Iya. Kenapa terjadi perubahan arah? Karena apa? Kelerengnya itu? Ya, karena ditabrak oleh pensil tadi menyebabkan arahnya bertukar. Nah, simpan kelerengnya lagi. Sekarang ibu bawa apa? Ada raket, ada bulu. Dan ada raket, ada bulu. Sebenarnya dia bermainnya berapa orang ini? 2. Kurang-kurangnya 2. Nah, coba yang bagus ibu praktekkan ya. Coba Rafif ke depan. Coba lempar bola apa-apanya. Bulu ayam. Bulu. Oke, ambil apa? Oke, Rafif, apa yang dilakukan Rafif sebentar tadi? Melempar apa? Melempar bulu ayamnya. Nah, kalau Rafif melemparnya lurus, arahnya bagaimana? Nah, coba siapa yang mempraktekkan lagi? Terima kasih Rafif. Ya, Rafif. Oke, Aska. Arahnya kemana? Coba. Oh. Tadi kemana si Aska melempar bulu ayamnya? Arah lurus atau arah samping? Kalau si Aska melemparnya ke arah samping, apa yang terjadi? Arahnya kemana? Bapak gimana Farud? Arahnya berubah. Oke, arahnya berubah. Kemana arahnya Farud? Ke samping. Berarti apa yang kedua pengaruh gaya terhadap benda? Dapat mengubah arah. Bagus. Coba sebutkan bersama-sama apa yang kedua pengaruh gaya terhadap Mengubah arah. 1, 2, 3. Dapat merubah arah benda. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan dulu pada ibu semuanya. Yang ketiga, anak-anak ibu,
Ada plastisin yang ibu suruh bawa, ada bawa? Ada. Yang bawa coba keluarkan. Coba keluarkan. Siapa mau berbagi sama temannya? Nah, coba kasihkan temannya. Yang sebelah sini ada, nak? Dan coba kasihkan Rafa kelompok sini satu-satu. Oke. Sekarang semuanya bekerja. Dan buatkan sesuka hati kamu plastisin itu. Oke. Laura coba kasihkan sedikit ke kelompok Viola. Oke. Dengan ketiga, silakan bekerja. Plastisinnya 1, 2, 3. Siap. Oke. Apa yang kamu buat? Peta. Berubah tak bentuknya? Oke. Kelompok ini apa yang dibuat? Bulat. Apa yang terjadi? Berubah. Kelompok 3. Apa yang dibuat? Ini apa namanya tuh? Balok. Apakah berubah bentuknya? Oke. Kelompok sini apa yang dibuat? Bulat. Apa yang terjadi? Berubah. Kelompok ini apa dibuat? Sama bulat. Apa yang terjadi? Tadi bendanya bentuknya apa? Kotak. Sekarang bentuknya bulat. Apa yang terjadi berarti? Berubah bentuk. Dah. Oke, simpan plastisinnya. Kita praktek yang selanjutnya. Oke. Apa yang ibu pegang ini? Oke, coba. Siapa lagi ya? Tika, ke depan Tika. Tika, mana Tika? Coba Tika remes. Nah, remes apanya ini? Sekutan aja. Oke, bagus. Woi, stop. Apa yang terjadi ini? Tadi bentuknya bagaimana? Bagus, lurus. Diapakan sama Tika nih? Dipeot-peot. Apa yang terjadi pada kalengnya? Penyet. Nih, oke. Jadi apa yang terjadi pada perubahan bentuk gaya benda? Apa Nabiola? Bagus-bagus. Terjadi apa? Bagus, berubah bentuknya. Bu, kamu siapa lagi yang mau ya bagi yang belum? Oke, yang belum Dika di sini. Ayu, Kesha, Nabila. Satu. Siapa yang paling keras apanya? Nabila. Nabila. Oke. Gaya artinya gaya-gayaan. Maju Oke, kasih satu-satu. Nah, yang satu lihat ya. Hitungan ketiga dicoba sesuka hati kamu. Mau kamu remas, mau kamu tekan. Nah, di sini ada ternyata satu lagi. Belum. Nah, ini yang ketiga. Coba. Tekan apa? Biar nampak sama teman-teman. Kalau botolnya apanya ini bagaimana bentuknya dulu? Lurus dan bagus ya. Sekarang dengan ketiga. Tekan atau remas sekalinya. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Berubah bentuknya bagaimana? Jadi ya. Jadi jelek. Berubah bentuknya. Berarti
Coba simpulkan yang ketiga, apa pengaruh gaya terhadap benda? Coba. Dapat merubah bentuk. Bagus. Dapat merubah bentuknya. Silakan kembalikan ke ibu saya. Oke, tepuk tangan buat anak ibu. Dan yang terakhir, dah, semuanya mempraktekkan aja seluruhnya. Ada kertas di apanya? Ada. Bagi yang tidak ada, ibu kasih kertas satu-satu. Satu. Biar semuanya kebagian karena nggak dapat tadi. Oke. Satu. Masing-masing yang udah ada boleh. Nah, hitungan ketiga, pegang kertasnya. Nah, sekuat tenaga kamu, silakan tekan. Kemudian tekan. Oke. Bagaimana perasaannya menekan kertas demikian Pak? Nah, apa yang kamu rasakan? Meremasnya. Apa yang terjadi pada kertasnya? Bengek. Jadi kesimpulan yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda. Coba simpulkan bersama-sama. 1, 2, 3. Benda. Coba bisa. Lagi bersama-sama yang kompak. 1, 2, 3. Sekarang coba semuanya tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Fokus. Dah. Berarti sudah paham pelajaran kita hari ini? Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bisa menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Benda Oke, sekarang kalau sudah paham, kita main game sambil belajar. Mau? Rapi. Simpan semua
tunjuk terlebih dahulu. Ini ada, lihat Ibu, ada 4 LKPD-nya yang sudah Ibu lemkan. Ya, nanti kita bikin 4 saja. Dah, perintahnya dengarkan baik-baik. Dah, lihat kita main flip botol. Apa itu flip botol? Pernah memainkan flip botol? Cara bermainnya adalah siapa yang bisa mendirikan botolnya, dia boleh ke depan untuk menjawab soal yang telah Ibu sediakan. Soalnya di mana, Bu? Masih rahasia. Bu, bagaimana lihatnya, Bu? Ini kamu buka soalnya dan kamu jawab di sini dengan pensil. Dan semuanya paham? Paham. Nih, Ibu tempelkan di sini siapa yang menang dan yang jawaban yang paling tepat ya. Awak. Pinggirkan dulu saya. Situ asalnya. Kelompok yang rapi. Kelompok 1 ke depan, maju ke depan. Ini dulu, 1, 2, 3, 4. Sini sedikit ya. Nah, biar apa? 2 apanya? Kelompok 2 maju, sini. Besok sekali ya. Sini ya, sebelah sini. Kelompok 3 di sini. Lalu besok dah. 3 sini. 4 di sini. 4 di sini. 5 Aska di ujung sana. Kamu di sini. Coba berhitung sama banyak gak teman-temannya? Oke, penanya pensil 1 atau 1 nih, 1 nah. Ini ada botol ya. Siapa yang bisa menjawab itu yang memainkan botol, dia yang menjawab. Wow. Penanya 1 aja, ganti-ganti sini. 1. Belum mulai. Yang rapi itu yang mulai duluan. Mana penanya? Oke, yang rapi. Sudah rapi. Jadi, cara permainannya mundur 1 langkah. 2 langkah. Cara bermainnya untuk menjawab soal nomor 1 di sini, satunya di sini, satunya di sini. Kamu mainkan flip botol dulu. Siapa yang bisa jawabannya paling cepat dan tepat, dia yang menang. Nanti Ibu kasih reward atau hadiah yang pertama. Oke?
Sekarang Pilata, hitungan ketiga di meja ya, atau di situ, di bawah. Di bawah boleh. Kita coba ya yang seru. 1, 2, 3. Nah, cepat Yuda, coba, cepat. Ambil penanya. Cepat, ambil oleh penanya. Itu penanya. Nah, yuk. Cepat.
yang sedang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah merem sepeda, betul? Oke. Nomor 2-nya merem sepeda juga, betul? Nomor 2-nya menarik rem sepeda. Oh, kiper menangkap bola, betul? Dua. Menangkap bola, betul? Oke, betul. Lanjut nomor 3. Permainan bulu tangkis sangat bergantung pada gaya untuk mengubah arah, betul? Open. Oke, salah. Nomor 3. Nih, nomor 3-nya. Betul. Nomor 3, benda, salah. Nomor 4, pan pencuci piring akan berbentuk aslinya setelah ditekan dan dilepas. Ini menyebabkan perubahan bentuk yang bersifat nomor 4, salah. Betul. Betul. Yang nomor 5. Apa yang terjadi pada bola tenis setelah dipukul dengan raket dari arah samping? Apa? Arahnya berubah, betul. Nomor 5. Betul. Berubah juga. 5-nya salah. 5 salah. Yang terakhir, saat kita menekan plastisine, kita memanfaatkan pengaruh gaya terhadap bentuknya, betul. Ini salah. Ini juga. Oke. Siapa yang menang? Tunjukkan ekspresinya. Oke, duduk kembali. Dan ini nomor 1-nya. Nomor 2, dari 3. Sama ini. Ini draw. Dan ini juga. Nah, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, nanti kasih hadiah. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, ada tugas yang Anda diberikan, nanti kerjakan di rumah sebagai PR. Ada 10 soal yang diberikan. Ibu ternyata terlebih dahulu sudah paham semuanya? Oke, sudah paham. Dan kira-kira dari yang kita pelajari ini, anak-anak ibu sudah mengamati, sudah mencoba, dan sudah melakukan kegiatan aktivitasnya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa pelajaran kita hari ini? Kita simpulkan. 1, Farul, bagus. Pengaruh gaya terhadap benda. 2, ayo siapa? Oke. Ayo, yang kedua siapa? Yang 1, apa? Coba Naura. Dapat merubah arah. Siapa lagi yang ketiga? Oke, benda bisa berubah bentuk. Ada lagi kesimpulan kita belajar ini? Paling? Oke, good. Dah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang 3 pengaruh gaya benda terhadap benda. 1 bisa menyebabkan apa tadi? Arahnya berubah. Kedua, gerakannya berubah. Dan yang ketiga apa lagi? Bentuknya berubah. Bagaimana anak pelajaran anak ibu hari ini? Apakah happy atau bagaimana? Tunjukkan emosinya. Kalau dia senang, tunjukkan senyum. Kalau sedih, sedih. Kalau apa? Lihatkan ke kamera. 1, 2,
ya. Lihat ini dulu ya. 1, 2, 3. Lihatlah sekitarmu penuh dengan gaya. Ada yang didorong, ada yang ditarik. Kalau banyak diam, didorong bergerak. Kalau bergerak, ditahan pasti berhenti. Coba sekali lagi 1, 2, 3. Lihat sekitarmu penuh dengan gaya. Ada yang dorong, ada yang ditarik. Kalau bendanya diam, didorong bergerak. Kalau bergerak, ditahan pasti berhenti. Oke, tepuk tangan kita semua. Saya marilah kita tutup pelajaran kita hari ini. Silakan Ika, siapkan teman-temannya. Sini. Ada 0, 2,